Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan mengabarkan informasi Alhamdulillah bantuan PKH tahap 2 di termin yang ketiga sampai keempat sudah cair di daerah-daerah ini dan di bank ini. Apakah daerah Anda juga termasuk daerah yang sudah menerima bantuan pencairan PKH di termin yang ketiga dan keempat ini? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, inilah kabar-kabar yang terus dinantikan oleh para KPM PKH yang selama ini bantuannya belum cair juga di termin yang ke-1 dan termin yang kedua. Alhamdulillah di hari ini sudah ada kabar lagi bahwasanya SP2D sudah turun di daerah-daerah ini melalui bank ini. Apakah daerah Anda sudah termasuk daerah yang menerima bantuan atau sudah melakukan pencairan atau SP2D-nya sudah turun? Mari simak video ini hingga akhir. Nah, seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya Kementerian Sosial itu terus mencairkan bantuan PKH hingga 10 juta KPM PKH. Manakala belum ada 10 juta, pemerintah kementerian masih tidak berhenti atau terus akan mencairkan bantuan PKH hingga habis 10 juta KPM PKH. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwasanya banyak sekali KPM PKH itu yang baru dimasukkan oleh Kementerian Sosial melalui sistem pusat. Jadi sudah tidak melalui validasi pendamping atau kalau dulu untuk memasukkan KPM ke PKH itu kan melalui validasi, jadi pendamping itu harus menyeleksi dulu apakah ini layak apa tidak, harus mengundang hadirkan ke suatu tempat, intinya di desa, dikumpulkan di desa atau di kecamatan, baru ada pendataan. Nah, kalau sekarang itu tidak, sistemnya semuanya itu pusat yang mengatur, jadi tiba-tiba ada KPM PKH baru, tiba-tiba ada yang dikeluarkan. Nah, ketika ada KPM baru yang dimasukkan di dalam PKH, berarti di situ adalah mengisi kuota-kuota KPM yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dari PKH. Misalkan KPM yang sudah mampu atau sudah kaya atau sudah sejahtera ya. Kemudian KPM yang sudah tidak punya komponen, misalkan tidak punya anak sekolah, sudah tidak punya lansia, tidak punya ibu hamil, balita atau disabilitas. Nah, ini kan sudah harus keluar dari PKH. Kemudian ada lagi yang ternyata diketahui itu sudah diangkat PNS atau ASN atau TNI Polri atau berpegawai sebagai BUMN atau BUMD. Nah, semua ini kan tidak memenuhi kelayakan untuk menerima bantuan PKH lagi. Jadi secara otomatis oleh Kementerian Sosial akan dikeluarkan dari PKH. Nah, kuota inilah yang akan dimasuki lagi dengan KPM atau calon KPM baru yang dimasukkan langsung oleh Kementerian Sosial melalui sistem yang ada di pusat. Nah, kembali lagi kepada tema hari ini mengenai tentang Alhamdulillah sudah ada SP2D yang turun di daerah ini dan di bank ini. Nah,
Sesuai yang terpantau oleh channel ini adalah kami telah menemukan bahwasanya sudah ada pencairan atau sudah ada SP2D yang turun, yakni di daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara di Bank BRI. Kemudian yang kedua adalah di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya yang Bank BRI. Jadi sudah ada 2 daerah yang termin ketiga dan empatnya sudah turun di daerah tersebut. Artinya SP2D-nya sudah turun ke pendampingnya masing-masing. Jadi bagi Anda yang memiliki Bank BRI khususnya di daerah Sulawesi Utara dan NTB, segeralah menanyakan terlebih dahulu kepada pendamping PKH-nya masing-masing, karena tidak semua warga KPM PKH itu semuanya cair di termin yang ketiga dan keempat, dikarenakan pencairan bantuan PKH itu kan berkala, jadi tidak langsung semuanya cair di termin tersebut. Jadi kalau nama Anda sudah masuk di termin yang ketiga keempat tersebut, maka silakan mengecek ke ATM masing-masing. Manakala jika belum masuk ke daftar SP2D tersebut, jangan terburu-buru untuk mengecek ke ATM masing-masing. Nah, ini juga menjadi contoh bagi KPM-KPM yang ada di daerah-daerah lain. Siap-siap sebentar lagi bantuan PKH akan cair di daerah Anda masing-masing. Karena ini sudah menjadi acuan, kalau sudah ada SP2D yang turun, maka tidak lama lagi daerah-daerah yang lain seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua misalkan semuanya akan menyusul mendapatkan pencairan di termin yang ketiga dan keempat ini. Tapi yang harus Anda ketahui dan harus diingat-ingat oleh KPM PKH adalah ketika sudah ada kabar pencairan SP2D turun, jangan langsung mengecek ke ATM masing-masing. Tanyakan dulu ke pendamping PKH-nya apakah nama Anda itu sudah masuk di SP2D termin ketiga dan keempat ini. Manakala sudah masuk, ya segera dicek, segera diambil semua bantuannya hingga habis. Kemudian bagi yang belum masuk di surat SP2D, ya harap sabar menunggu di termin-termin berikutnya, karena Kementerian Sosial akan terus mencairkan bantuan PKH hingga 10 juta KPM tuntas. Jadi Anda tidak perlu khawatir manakala nama Anda di termin yang ketiga dan keempat ini belum juga muncul datanya. Jadi tidak usah bolak-balik untuk mengecek ke ATM masing-masing karena ini berisiko tinggi. Yang pertama akan mudah terblokir, yang kedua akan berkurang saldonya, yang ketiga akan rawan tertelan di mesin ATM. Kalau sudah hal-hal tersebut itu terjadi, maka sangat disayangkan sekali, apalagi kalau terjadi sampai tertelan di mesin ATM, karena itu mengurusnya lagi-lagi akan lama, sehingga nanti di pencairan berikutnya ketika Anda sudah cair, Anda akan mengalami kesulitan karena kartunya masih dalam proses pembuatan yang baru lagi. Jadi saya ingatkan kepada Anda semua, bagi yang daerah-daerahnya belum cair, sabar menunggu, kemudian tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Kalau ada kabar pencairan, jangan langsung dicek, tanyakan dulu kepada pendampingnya apakah nama Anda sudah masuk di SP2D atau belum. Kemudian yang kedua yang harus diingat-ingat oleh para KPM PKH semuanya, peganglah kartu itu sendiri-sendiri, jangan sampai dipegang oleh orang lain atau oknum-oknum tertentu. Apabila ada terjadi pemaksaan, nah itu segera dilaporkan ke pendampingnya, bisa ke dinas sosial yang ada di daerah setempat. Jadi ketika ada pencairan, nanti Anda tidak perlu bolak-balik untuk meminta kepada orang tersebut, oknum tersebut. Kemudian ketika nanti
waktu pencairan ternyata kartunya hilang. Nah, ini juga menjadi penyebab kendala tidak adanya transaksi. Akhirnya bisa terblokir ya bantuannya, masuk pada tidak transaksi, karena setelah ada pencairan itu pendamping mesti ada rekonsiliasi laporan terkait mengapa bantuan ini kok tidak dicairkan, kok tidak cepat diambil. Nah, itu ya. Jadi saya pesan kepada Anda semua agar untuk berhati-hati, jangan sampai kartunya itu dipegang oleh orang lain. Simpan kartu tersebut baik-baik, jangan sampai diberikan kepada orang lain. Nah, itu ya sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.